Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Alhamdulillah, sore ini saya kedatangan tamu di edisi perdana di program Motivasi bersama Bang Herbut. Saya kedatangan satu orang novelis yang sudah melanglang buana ke luar negeri, menulis banyak sekali novel-novel. Beliau kebetulan sedang menimba ilmu ya, Ya. mengambil program S2 dan ceritanya ini sedang mengambil pula mata kuliah saya. Jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol. Saya perkenalkan dulu Mbak Risma ya, El Jundi. Ya. Mbak Risma ini seorang novelis, penulis sastra, juga seorang trainer di bidang penulisan. Saya yakin teman-teman yang hobi sastra sudah mengenal Mbak Risma dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulik ya bagaimana aktivitasnya, karya-karya apa saja yang sudah dihasilkan oleh Mbak Risma. Lalu kemudian juga nanti kita akan mendengarkan tips bagaimana bisa membuat ide-ide kreatif, menghasilkan karya-karya sastra, atau menggerakkan orang lain untuk berbuat yang positif. Teman muda, saya ingin memulai program ini dengan pantun. Naik perahu ke Pulau Seribu, perahu bersandar di Pulau Pramuka. Teman-teman muda yang punya semangat menggebu, Bang Herbut kedatangan tamu bersama Mbak Risma. Wah, keren, Pak. Ya, saya sekarang banyak menulis pantun, saya juga nggak tahu ini Mbak Risma ya. Sejak masa pandemi Maret lalu, eh, saya kemudian banyak juga menulis pantun di media sosial, lalu kemudian saya rangkum menjadi buku, dan soalnya ini sekarang sedang proses dipercetakan. Hmm. Saya mau mengikuti jejak Mbak Risma juga ini. Aduh, Pak. Oke, sebelum kita mulai, Ya. saya ingin tahu dulu nih, biar semua teman-teman yang melihat apa namanya obrolan kita ini mengenal Mbak Risma. Mbak Risma ini lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, masih sangat muda, kelahiran tahun 81, ya. Udah tua. Kemudian betul ya, Mbak Risma ya? Ya. Kelahiran tahun 81 ya? Satu. Ya, kelahiran tahun 81. Lalu kemudian memiliki dua buntut ya, dua buntut ya. Putra dan putri gimana? Putra, Pak, keduanya. Oh, duanya putra ya. Oke, berarti dua orang putra, dan dengan status sebagai ibu rumah tangga, juga mahasiswa, masih aktif memberikan inspirasi kepada orang banyak. Mungkin bisa diceritakan Mbak Risma, bagaimana Mbak Risma bisa menjalankan aktivitas-aktivitas ini. Ya, salam kenal sahabat literasi semuanya, sahabat muda yang ada di Indonesia. Terima kasih khususnya untuk juga Pak Heri Budi telah memberikan saya kesempatan untuk sharing dan berbagi. Tadi kalau ditanya gimana saya bisa terjun gitu ya Pak, akhirnya kepada sampai dengan profesi sebagai seorang penulis dan di tengah-tengah kompleksitas kehidupan perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi ini diawali sebenarnya ketika saya waktu itu resign dari kantor, sudah lama sih Pak, melahirkan anak pertama, dan saat itu saya melihat fenomena pola asuh yang tidak optimal karena ibunya bekerja dan sibuk di luar rumah, sementara saya merasakan sendiri gitu ya Pak, kalau misalnya seorang anak melewati masa emasnya tidak dalam kondisi yang baik, ini masa depannya juga nggak baik gitu. Sementara bangsa kita membutuhkan generasi-generasi yang unggul, gitu. Di mana peran ini sangat penting dan sangat berpengaruh kalau misalnya seorang ibu
bisa mengasuh secara langsung, tapi tidak ketinggalan untuk tetap berdedikasi dan tetap berbagi, berkontribusi di masyarakat. Nah, sejak saat itu saya resign dari kantor, ya I have nothing to do, Pak. Saya tidak melakukan apapun saat itu kecuali membaca buku. Begitu, Pak. Saya membaca Iya, iya. buku, kemudian saya menulis hanya di status saja, Pak. Hanya sampai penulis status saja, status Facebook saat itu. Seperti itu. Iya. Dan kemudian saya memang sudah senang sekali mendengar dan melihat gitu, Pak. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, fenomena yang ada saya tangkap, kemudian saya tulis sehingga tulisan-tulisan saya memang lebih banyak yang berbau-bau keseharian saat itu atau dekat dan dialami oleh para ibu rumah tangga gitu, Pak. Nah, ada seorang editor dari penerbit nasional yang terbesar di Indonesia membaca tulisan-tulisan saya di Facebook dan kemudian nantang, Pak, waktu itu. Kamu mau nggak nulis buku gitu? Saya bilang saya nggak punya teknik apapun tentang menulis gitu. Teknik bisa dipelajari, yang penting kamu mau atau enggak. Waktu itu saya ditodong, Pak, seperti itu. Itu Kalau kamu kira-kira tahun berapa itu? itu tahun 2011, Pak. Oke. Ya, 2011, saya nggak minta kamu mengerti teknik. Beliau senior, Pak, seorang editor dan penulis senior gitu. Saya kan kaget kan, beliau inbox terus langsung ditembak, kamu mau nggak? Kalau kamu mau, saya akan datangi kamu. Kalau kamu nggak mau, say goodbye sama saya selamanya gitu. Saya Oke. kaget, Pak. Wah, ini kesempatan. Tapi saya memang saat itu tidak punya teknik menulis apapun. Saya bilang, oke, saya berani gitu. Kamu berani nggak menulis hanya dalam waktu 1 bulan? Menulis apa? Saya bilang itu, menulis buku. Iya, saya berani. Saya nggak mikir panjang, Pak. Oke, saya berani gitu. Akhirnya saat itu saya mengangkat sebuah buku dan ya sejak saat itu saya keterusan tuh, Pak, sampai sekarang. Nah, ternyata proses menulis buku itu bukan hanya menaruh kata-kata menjadi lebih indah, tetapi ternyata di dalamnya itu banyak banget makna kehidupan yang saya dapat dan itu nilainya mahal sekali. Gitu. Sejak saat itu akhirnya saya mantap untuk selain menulis buku, saya mantap untuk menggaungkan yang namanya healing therapy, Pak. Writing healing therapy. Jadi betapa menulis buku itu adalah proses penyembuhan jiwa setelah kita membaca Quran gitu, setelah kita mengaji gitu ya. Jadi proses menulis ini adalah proses pemulihan jiwa yang bisa membantu banyak perempuan untuk move on dari keterpurukan hidupnya. Gitu, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, Sampai seperti itu prosesnya. ya proses Dan awalnya. eh, perlu berapa waktu untuk apa ya, dari terima tantangan tadi sampai kemudian lahir buku pertama? Kalau boleh tahu itu tulisannya sudah fiksi atau non fiksi yang buku pertama itu? Buku pertama itu sebenarnya fiksi, Pak, novel. Nah, tapi yang tantangan ini non fiksi gitu, Pak. Lebih ke memoir, Pak. Jadi perjalanan perjalanan hidup seseorang saya angkat ke dalam sebuah buku. Jadi inspiring book. Oke, apa judulnya, Mbak? GBS Tak Menghalangi Langkahku. Oke, itu kisah inspiratif ya? Ya, jadi ini kisah inspiratif yang pada akhirnya menyeret saya sampai sekarang mendalami kehidupan para difabel, Pak. Jadi GBS ini adalah virus Guillain-Barré syndrome, virus yang bisa menyebabkan kelumpuhan motorik dan bisa menyebabkan kematian. Oke, oke. Sebelum masuk ke situ, saya juga ini tertarik juga. Ternyata buku pertama non fiksi bicara tentang buku inspirasi ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia tahun 2013. Ya. Nah, baru pertama kali nulis langsung diterbitkan oleh penerbit sekelas Gramedia, menurut saya itu satu prestasi yang luar biasa. Ya, Karena terus alhamdulillah. terang saja di tanah air kita, anak-anak muda kita, apalagi status Mbak tadi ya secara psikologis bisa kita pahami, baru resign, ya, mungkin anak masih kecil-kecil, lalu kemudian mampu melahirkan satu karya buku, ya, dan langsung diterbitkan oleh Gramedia. Apa proses terberat ketika menulis buku pertama ini? Proses terberat pertama adalah krisis kepercayaan diri, Pak, saat itu. Saya merasa siapa sih saya gitu, hanya ibu rumah tangga biasa, nggak punya prestasi apa-apa, hanya senang menulis di Facebook gitu ya, Pak. Tapi itu dia, Pak, apa yang terjadi di luar sana
banyak sekali edukasi yang mampet, Pak, tidak sampai tidak tersalurkan dengan baik. Nah, akhirnya saya berpikir, kalau misalnya orang-orang membaca buku medis tok gitu, mungkin bosen dan tidak ngerti ini apa gitu. Mungkin hanya orang-orang kedokteran aja yang mau nulis, tapi di sini selain sisi edukasi medis, saya mengangkat human-nya, Pak. Gitu. Gimana sih psikologi seorang yang divonis lumpuh seumur hidup gitu, uh, bisa bangkit dan berkarya. Nah, itu proses berat pertama adalah saya krisis kepercayaan diri pertama kalinya. Tapi akhirnya saya berpikir lagi, saya nggak berniat untuk tenar. Kalau saya berniat untuk tenar, mungkin itu jadi beban buat saya, Pak. Saya nggak cari ketenaran, oke? Ya, Okay? ya bisa diteruskan, Mbak. Sorry, Saya nggak cari ketenaran, tapi saya ingin berbagi ilmu. Niatnya itu aja, Pak. Tiba-tiba segalanya berjalan lebih enteng gitu. Lalu proses yang terberatnya lagi adalah saya menulis kisah beliau, orang yang difabel, dan saya di buku itu menjadi beliau, Pak, karena aku pakai bahasa aku gitu. Otomatis saya harus merasakan bagaimana seorang yang lumpuh gitu. Beliau ini dalam waktu 24 jam itu badannya dibulak-balik, Pak. Nanti Oke. miring, nanti itu. Jadi itu saya ikutin semuanya, Pak. Jadi Tangan mengepal. me, Memoir Inspiratif GBS ini nama orang ya? GBS ini nama virus, Pak. Oh, nama virus. Ya, Oke. Guillain-Barré syndrome. Oke. Dari sini saya akhirnya membangun komunitas karena ternyata setelah saya terjun langsung sebagai relawan, kemudian juga saya mencari data berapa banyak di Indonesia gitu, susah banget, Pak. Dan saya ke rumah sakit mereka nggak banyak tahu tentang GBS. Akhirnya saya mantep tuh, Pak, mau mensosialisasikan GBS di Indonesia. Dan sekarang ini sudah bertambah, Pak. Ya, nggak sehebat corona sih, Pak. Tapi Oke, ini mematikan. jadi tadi dari apa namanya, dari tantangan itu, lalu kemudian lahirlah buku pertama ini menceritakan kisah seseorang ya yang secara physically Ya, cacat seumur hidup, tapi mampu membuat langkah-langkah hidupnya itu bermakna gitu ya. Lalu kemudian saya juga melihat pada karya non-fiksinya ini, Mbak Risma ini menulis tentang memoir inspiratif, pintar saja tidak cukup. iya. Nah, ini buku kedua atau bagaimana? Buku ketiga, keempat, Pak. Oh, setelah itu apa? Diceritakan mungkin ke sastra dulu atau bagaimana? Ya. Pertama saya menerbitkan buku Uhi Bupi Areta, itu novel. Oke, Nah, novel jadi ya. novel ini juga saya menantang diri saya sendiri ketika di salah satu penerbit nasional juga, sebut nama boleh ya, Pak? Ya, silahkan. Republika, Pak. Jadi dari penerbit Republika mengadakan lomba menulis novel, novel Islami saat itu. Akhirnya saya menantang diri saya hanya dalam waktu 3 minggu, Pak. Dalam waktu 3 minggu deadline-nya saya nulis, dan kemudian dari sekitar 500 lebih peserta yang masuk mendaftar, saya lolos sampai dengan 100 besar, kemudian saya lolos lagi menjadi 50 besar, dan 25 besar. Dari 25 besar ini yang diterbitkan hanya 10, Pak. Dan saya berhenti di 25 besar saja. Gitu. Tiba-tiba saya share ke Facebook, saya bilang, aduh saya belum lolos nih, gitu. Saya bilang, kembali saya dihubungi oleh penerbit. Penerbit itu langsung telepon dan bilang, boleh nggak saya minta sinopsisnya gitu. Saya tertarik menerbitkan karena masuk 25 besar Republika itu luar biasa banget gitu. Oke. Dan ini settingnya Maroko gitu. Apakah Anda pernah ke Maroko atau bagaimana? Saya mau nerbitin gitu. Saya kaget, Pak, saat itu. Waduh gitu. Akhirnya saya kasih sinopsisnya, dan hanya berselang 1 hari kemudian saya dihubungi dan bilang, Mbak Risma, bukunya kami akan terbitkan. Gitu, Wah, Kak. sangat ini ya, sangat menginspirasi ini. Ceritanya di Republika, di kompetisi apa namanya penulisan Ya, eh, novel juga kalah, berhenti sampai 25 besar, tapi tidak berhenti berkarya ya. betul, Pak. Nah, Lanjut inilah terus. sahabat muda, saya kira satu model yang bisa kita petik dari cerita Mbak Risma. Ini kalau kita telisik lebih jauh,
dari karya-karya yang fiksi maupun non-fiksi, sudah berapa buku yang dihasilkan Eh, sampai hari saya, ini? saya menulis fiksi 2, mau 3, Pak. Sekarang sedang menulis novel juga. Oke, yang baru ini sampai seberapa persen ini yang sedang ditulis ini? Yang fiksi 50%, non fiksinya 80%. Ada 2 buku, Pak. Oke, nulisnya kapan itu? Oh, sibuk sama anak, sibuk sama suami gitu. Iya, Kuliah betul, belum, Pak. tugas-tugas saya juga banyak kan? Iya, Pak, betul, Pak. Jadi sebelum saya memutuskan untuk kuliah ambil S2, itu yang saya pikirkan adalah gini, kalau saya kuliah S2, saya pasti akan lebih sibuk gitu. Karena saya dulu belum kebayangkan kuliah tuh akan punya tugas sebanyak ini. Setelah saya mengambil kuliah S2 dan saya enjoy, saya senang gitu ya, belajar di sini, akhirnya saya membuat skema, Pak. Jadi di tembok saya itu sekarang banyak banget manajemen waktu dan yang harus saya patuhi gitu, Pak. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, sampai dengan ngerjain tugas kuliah tuh kalau memang belum sempat di tanggal sekian, saya lingkari, oh tanggal sekian aja saya ngerjainnya. Jadi Berarti sampai nanti kita kepoin bagian akhir nih. Masaknya bagaimana nih? Mungkin bolehlah para follower atau nanti pemirsa di berbagai macam channel media sosial atau mungkin nanti di channelnya Fatma Kenangan TV ini bagaimana? Kapan masanya? Atau jangan-jangan pakai GoFood terus ini ya? enggak dong Nanti Pak, kita. saya masak sendiri Pak. Oh ya, oh gitu luar biasa ya. Oke. Ini ada satu juga menurut saya Mbak Risma itu melahirkan satu cerita tentang Maroko. Apa itu ya? Ya, jadi Maroko itu saya tulis di novel pertama yang Republika itu Pak, untuk lomba kompetisi penerbit Republika. Jadi saat itu saya tuh sebenarnya memang hobinya traveling Pak. Oke. Traveling. Terus saya berpikir, aduh, saya harus cari setting tempat untuk novel ini, tapi saya nggak mau di Indonesia saat itu. Dan saya tidak mau setting itu hanya tempelan, Pak. Tempelan itu maksudnya saya mencari di Google, terus saya tempel aja di novel gitu ya, nama-nama tempatnya gitu. Akhirnya saya cari dulu, Pak, ada apa dengan Maroko gitu. Ternyata di sini terkuak kalau Maroko dan Indonesia itu sebenarnya sudah bersahabat setengah abad, dulu dibangun oleh Insinyur Soekarno. Itulah mengapa di Indonesia ada Jalan Casablanca, Pak, di Oke. Jakarta. Itu adalah kota industri di Maroko. Dan di Maroko ternyata ada Jalan Jakarta, ada Jalan Bandung gitu ya. Wah, ternyata ini ada sesuatu nih di sini gitu. Akhirnya udahlah fix gitu. Saya mau ngangkat setting Maroko. Caranya adalah saya PD Pak, kenalan sama mahasiswa Indonesia yang ada di Maroko, PPI Maroko. Tapi Ya, bukan Ustadz Abdul Somad ya waktu itu. bukan Pak. Jadi saya inbox gitu ya Pak, pokoknya pede aja deh gitu. Saya bilang saya lagi nulis novel nih, saya butuh riset gitu. Bisa nggak kalian bantu saya gitu? Mereka senang gitu. Akhirnya apa yang ada mulai dari kebudayaan, mulai dari setting tempat itu semuanya asli Pak. Walaupun fiksi itu sebenarnya kan imajinasi ya Pak. Ceritanya imajinasi memang cerita di dalamnya. Tapi elemen-elemen yang ada itu semuanya nyata gitu. Berangkat ke Maroko. Saya berangkat ke Maroko setelah bukunya terbit. Kemudian, jadi waktu saya menulis buku itu saya belum pernah ke Maroko, Pak. Oke, luar biasa. Nah, belum pernah. Jadi semuanya imajinasi dan foto-fotonya dikirim sama mahasiswa di sana, Pak. Mereka send foto gimana kalau naik public transportation dari sini ke sini sekian menit jaraknya gitu segala macam. Setting tempat mana saja yang mau saya ambil. Akhirnya salah satu mahasiswa memberikan rekomendasi kepada Pak Dubes waktu itu. Iya. Dubes Indonesia di Maroko, Bapak Tosari Wijaya, dan Bapak bilang orangnya pernah ke Maroko gitu. Belum, Pak gitu. Wah, kalau gitu suruh datang aja ke sini katanya gitu, Pak. Terus saya dikontak oleh sekretarisnya saat itu. Mbak Risma, Bapak bilang Mbak Risma berangkat ke Maroko, kan saya bingung, Pak. Iya, Berangkat ke iya. Maroko gitu kan. Terus akhirnya aduh saya belum siap gitu. Nanti dulu deh kalau bukunya terbit. Nah, bukunya terbit dulu. Terus saya didesak, Pak. Jadi didesak untuk sekolah di Maroko saat itu. Program 3 bulan. Dibiayai semuanya, fasilitasnya dikasih. Saya diminta belajar bahasa Arab dan bahasa Perancis selama 3 bulan. Kembali ke Indonesia diminta mengabdi di pesantren waktu Oke. itu.
Tapi saya bilang, saya nggak bisa kalau 3 bulan, karena saat itu anak saya masih sekolah TK. Gimana kalau 1 bulan aja? Akhirnya 1 bulan. Dan ya udah Pak, alhamdulillah saya berangkat ke sana, riset lagi, dan semua cerita setting yang ada di Maroko saya datangi sampai ke Pegunungan Atlas, sampai ke Sahara, Pak, Gurun Sahara. Itu status buku udah selesai atau belum ya? Udah, Sudah selesai. udah selesai Pak, Oke. satu bukunya. Dan berapa lama menulis buku itu? 3 minggu Pak, Wah, 3 minggu novel, 200 3 minggu. halaman Pak, 200 berapa? 200 halaman. 200 halaman dalam waktu 3 minggu belum pernah ke Maroko. Belum Pak. Dan itu karya yang Anda tuangkan dalam karya sastra. Iya Pak. Wah, ini perlu juga ini kita telusuri lebih jauh. Apa yang ada dalam benak Mbak Risma ketika itu ya? Boleh Pak. Ya, mungkin kita akan kulik lagi, kita akan investigasi lagi di lain program ini ya, Ya. untuk bagaimana kita mendalami. Kita lanjut, dan pada akhirnya Mbak Risma mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Maroko. Iya betul Pak. Alhamdulillah. Saya mendapat penghargaan karena sebagai apa namanya ya Pak, saya dianggap berkontribusi membantu Kedubes Indonesia di Maroko menyambung jembatan peradaban dunia gitu. Karena ternyata persahabatan Indonesia dan Maroko itu hanya dikenal oleh orang Maroko sendiri, Pak. Ketika orang Indonesia ke Maroko, kita begitu dihargai oleh mereka sampai dipanggil syahid gitu, saudara kandung. Jadi kita dihargai, pokoknya benar-benar kita tuh dijamu, dihargai. Tapi ketika kita kembali ke Indonesia dan saya cerita tentang Maroko, ternyata memang banyak yang nggak paham kalau ternyata Indonesia dan Maroko itu sebegitu indah kisah percintaannya gitu Pak, kisah persahabatan yang sudah dibangun. Jadi harapan dari Raja Maroko saat itu, sayangnya saya belum sempat ketemu Pak. Jadi Pak Dubes belum sempat berhasil mempertemukan saya dengan Raja Maroko, tapi beliau minta memang saya diberi penghargaan atas diapresiasi atas karya ini, masuk ke dalam karya sastra yang Pak, bilateral Pak, untuk diplomasi gitu. Jadi membantu Kedubes untuk menyosialisasikan diplomasi peradaban dunia dari buku Uhi Buki Areta ini. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Iya, Nah, Pak. ini sahabat muda ya, bisa didengarkan ceritanya dari awal tadi, resign bekerja demi anak, demi keluarga, tapi pada akhirnya bisa berangkat ke Maroko dan dapat penghargaan dari kerajaan Maroko. Itu tahun 2014. 2016, Mbak Risma juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya betul ya? Itu atas karya apa?